arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan perintah sholat dalam Al-Quran menggunakan kata-kata iqamah yang berasal dari kata aqama yuqimu iqamah yang mengandung arti mendirikan. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa iqamis sholah, dan mendirikan sholat. Ini menjadi isyarat bahwa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sebatas melaksanakan sholat, tapi juga kita dituntut untuk bisa mendirikan sholat. Mendirikan sholat berbeda dengan melaksanakan sholat. Orang yang melaksanakan sholat belum tentu mendirikan sholat, tapi orang yang mendirikan sholat sudah barang tentu ia melaksanakan sholat. Maka dari itu jangan aneh, jangan heran kalau ada ungkapan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat tapi sedikit orang yang mendirikan sholat. Demikian juga tidak heran kalau orang yang melaksanakan sholat masih terkena ancaman. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan orang-orang yang biasa sholat. Kenapa? Karena yang dituntut oleh Allah bukan hanya sebatas melaksanakan sholat, tapi juga kita harus bisa mendirikan sholat. Pemirsa dimanapun Anda berada, mendirikan sholat seperti mendirikan sebuah bangunan. Dari segi fisik mesti ditopang oleh struktur konstruksi yang kuat, yang kokoh supaya bertahan lama. Dari segi penampilan harus ada nilai seni biar kelihatan indah, biar kelihatan mewah, di mana kedua-duanya saling menunjang, saling menopang. Demikian juga ketika kita melaksanakan sholat, bukan hanya sebatas gerakan, bukan hanya sebatas bacaan, tapi juga dituntut untuk bisa menghadirkan ruh sholat, dituntut untuk bisa mewujudkan asarus sholat, dampak positif dari sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, agar kita tidak termasuk kepada orang yang sholat tapi celaka, ada 3 tiang penyangga ibadah sholat yang mesti kita perhatikan. Tiang penyangga ibadah sholat yang pertama yaitu kaifiat sholat. Kaifiat artinya tata cara. Maksudnya tata cara sholat yang kita laksanakan harus benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan kehendak Allah? Yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah untuk dijadikan suri tauladan oleh umatnya, wabil khusus yaitu ketika melaksanakan ibadah sholat. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Tentu
Yang dimaksud melihat di sini bukan melihat berdasarkan mata lahir, karena Rasulullah sudah wafat. Tapi yang dimaksud melihat di sini melihat berdasarkan ilmu, melihat berdasarkan pemahaman, pengetahuan mengenai kaifiat sholat, berdasarkan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, berdasarkan hadis-hadis sahih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau seandainya ada gerakan sholat, bacaan sholat yang kita laksanakan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, maka Rasulullah tidak bertanggung jawab. Maka dari itu dalam hadis lain Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan ibadah tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan ibadah tersebut tertolak. Di dalam sebuah hadis yang terkenal dengan hadis musii'us shalah, diceritakan oleh Abu Hurairah, ketika itu ada seseorang masuk ke dalam masjid melakukan sholat. Ketika itu Rasulullah sedang ada di pojok masjid. Oleh Rasulullah diperhatikan mulai dari takbir hingga salam. Ketika laki-laki tersebut beres menghampiri Rasul, apa kata Rasul? "Irji fasoli fa innaka lam tusolli." Kembali sholat, sebetulnya kamu belum sholat. Kemudian laki-laki tersebut mengulanginya dari awal. Setelah beres menghampiri Rasul, Rasul sama mengatakan, "Irji fasoli fa innaka lam tusolli." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Tetap Rasul mengatakan, "Irji fasoli fa innaka lam tusolli." Sehingga laki-laki tersebut mengatakan, "Maka dari itu ya Rasul, ajarkan kepadaku bagaimana tata cara sholat yang benar." Ini terjadi pada zaman Rasul. Masih ada orang yang sholatnya salah, apalagi zaman sekarang yang jauh dari Rasulullah. Hadis ini menunjukkan bahwa ternyata yang namanya sholat bukan hanya sebatas ada, bukan hanya sebatas dilaksanakan, tapi juga harus benar kaifiatnya sesuai dengan petunjuk Allah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiang penyangga ibadah sholat yang kedua yaitu ruhus sholat. Apa itu ruh sholat? Ruhnya sholat, sesuatu yang bisa menghidupkan sholat. Seseorang dikatakan sholatnya hidup manakala ketika dia sholat sadar betul bahwa dirinya sedang bermunajat kepada Allah. Dari mulai takbir hingga salam, ia lalui dengan penuh pemahaman, ia lalui dengan penuh pengertian, sehingga ia bisa menjaga dirinya dari melamun ketika sholat. Orang yang mampu menghadirkan ruh sholat, ini akan mempengaruhi terhadap gerakan sholat. Orang yang betul-betul bisa menghadirkan sholat, sudah barang tentu gerakan sholatnya akan tumaninah. Ruh sholat ini sering kita sebut dengan khusyuk. Di dalam sebuah hadis, Rasul pernah melihat seseorang ketika sholat mempermainkan janggutnya. Apa kata Rasul? Kalau seandainya khusyuknya, kalau seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula seluruh anggota badannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk menghadirkan ruh sholat ketika sholat ini bukan merupakan perkara yang enteng, bukan merupakan perkara yang mudah. Perlu kesungguh-sungguhan, perlu keseriusan, kehusuan ketika melakukan sholat. Menurut Imam Ibnu Katsir, kehusuan di dalam sholat itu tidak akan tercapai manakala kita senantiasa menomor sekiankan sholat. Agar kita bisa menghadirkan ruh sholat, pahami, hayati setiap bacaan yang kita baca ketika sholat. Apalagi bacaan di dalam sholat hampir semuanya mengandung unsur doa. Kalau seandainya apa yang kita baca di dalam sholat dikabulkan oleh Allah, sudah barang tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Namun bagaimana mau dikabulkan oleh Allah kalau seandainya orang yang sholat tidak paham betul apa yang ia baca? Kemudian yakini ketika kita sholat bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Anta budallah, beribadahlah kalian kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarahu, kalau seandainya engkau tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, yakini bahwasanya ia senantiasa melihat kamu." Dan yang terakhir, kiat agar kita bisa menghadirkan ruh sholat, yakini bahwa sholat yang hari ini, saat ini, detik ini kita laksanakan, bisa jadi ini adalah sholat yang terakhir. Kata Rasul, barang siapa orang yang meyakini bahwa ini adalah sholat yang terakhir, maka ia akan memperbagus sholatnya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, adapun penyangga, tiap penyangga ibadah sholat yang ketiga, yaitu atharus sholat. Apa itu atharus sholat? Bekas sholat, dampak positif dari sholat yang kita laksanakan. Sholat yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Rasul, sholat yang dilaksanakan bisa menghadirkan ruh, sudah barang tentu ini akan memberikan pengaruh positif terhadap sikap kita, pola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya, orang yang betul-betul bisa mendirikan sholat pasti bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Pemirsa, dimanapun Anda berada, jadi idealnya orang yang betul-betul mampu mendirikan sholat, orang yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar, bukan malah sebaliknya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, lam yajdad biha minallahi ila budan, maka tidak akan bertambah dengan sholatnya itu minallahi dari Allah illa budan, kecuali semakin jauh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, itulah 3 penyangga ibadah sholat yang harus kita perhatikan agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang sholat tapi celaka. Orang yang mampu mendirikan sholat akan mendapatkan pahala yang begitu besar, akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang sholatnya hanya sebatas ada, sholatnya hanya sebatas dilaksanakan, sholatnya hanya sebatas formalitas semata, tidak memperhatikan kaifiatnya, tidak memperhatikan ruhnya, bahkan tidak ada asarnya dalam kehidupan sehari-hari, bukan malah mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan hinaan dan ancaman dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "Tilka sholatul munafik." Itulah sholatnya orang-orang munafik. Yang pertama, suka mengakhir-akhirkan waktu sholat. Yang kedua, tidak tumanina dalam melakukan sholat, asal takbir, asal ruku, asal sujud. Dan yang ketiga, ia tidak ingat kepada Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang-orang munafik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam bimbingan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus dan terus semangat untuk thalabul ilmi, terus dan terus semangat
untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru itu datangnya dari lisan saya pribadi. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.